Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudara-saudaraku dimanapun kita berada, alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam bentuk kenikmatan. Nikmat yang nyata kita rasakan, di antaranya nikmat longgar, nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, dan tak kalah penting yaitu nikmat sunnah. Dan di antara bentuk kita syukur kepada Allah yaitu dengan senantiasa menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sedikit menyita waktu saudara-saudaraku untuk kita luruskan perkara masalah orang yang membuat sesaji. Berbagai macam bentuk pendapat yang ditayangkan, baik itu di medsos dan juga yang lainnya, di mana di antara pendapat-pendapat mereka yang mengatakan bahwa sajen itu boleh dan bisa dialihkan kepada sedekah. Ini jelas perlu kita rinci. Demikian pula ada yang berpendapat apabila sesaji tersebut diniatkan untuk Allah, Allah akan terima. Apabila diniatkan untuk jin, maka jinlah yang akan menerima. Jelas pendapat-pendapat seperti ini bertentangan dengan Al-Quran dan juga Sunnah. Bahkan Allah sebenarnya telah melarang orang-orang yang berkata tentang Allah tanpa ilmu. Demikian pula berkata tanpa didasari ilmu. Di antara disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra surah yang ke-17 ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la takfu ma laysa laka bihi 'ilmun. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian mengikuti apa yang kalian tidak mengetahui tentang ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan juga hati semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Banyaknya orang yang berkomentar tentang seperti itu mendorong saya untuk memberikan penjelasan sedikit terkait masalah sesaji. Yang pertama, kalau seseorang meniatkan bersedekah kepada manusia, hendaknya di dalam penyembelian hewan tersebut tidak menyertakan pengagungan atau penyebutan kepada leluhur mereka atau penunggu penguasa di satu tempat. Hendaknya murni hanya Allah Subhanahu wa taala yang disebut apabila dia meniatkan untuk bersedekah, untuk walimahan dan juga yang lainnya. Yang kedua, jika diniatkan untuk Allah dan juga selainnya seperti leluhur atau penunggu atau tumbal, maka seperti ini jelas tidak halal sembelihan tersebut dimakan. Yang berupa ayam, kambing, kerbau, sapi, dagingnya tidak boleh dimakan. Kemudian yang ketiga, menggabungkan antara mengirim leluhur dengan bersedekah untuk manusia, terutama orang Islam, ini juga tidak halal. Ini adalah satu keharaman berdasarkan firman Allah Ta'ala, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma ukhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah daging babi, juga daging yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Yang diharamkan Allah, yang pertama
bangkai, kemudian darah, kemudian daging babi, dan apa yang disembelih untuk selain Allah. Masuk pembahasan kita yaitu yang disembelih untuk selain Allah, maka tidak boleh. Meskipun di dalam penyembelihannya itu disertakan menyebut Allah, tetapi juga disebut pengagungan terhadap penunggu ataupun buat tumbal, maka tidak halal dimakan daging tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaih, dan janganlah kalian memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah atasnya. Ini disebutkan di dalam surat Al-An'am surah yang ke-6 ayat 121. Yang keempat, sembelihan yang diterima Allah dan ini halal dimakan oleh orang-orang beriman, orang-orang Islam, adalah yang murni dengan menyebut nama Allah, tidak menyertakan sembelihan tersebut dengan penyebutan kepada makhluk-makhluk ataupun penunggu-penunggu pada satu daerah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, ibadahku, hidupku dan juga matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Disebutkan dalam surat Al-An'am 162. Jadi harusnya sesembelihan tersebut murni untuk Allah jika memang hendak dikonsumsi. Allah juga sebutkan fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat dan berkorbanlah. Surat Al-Kautsar ya. Ayat 2. Kemudian yang kelima, seandainya dimaksudkan untuk Allah dan disedekahkan kepada manusia, tentu sajen-sajen ini tidak dibawa ke tempat-tempat yang dianggap keramat, tidak dilarung di dalam lautan, tidak dilempar ke kawah-kawah gunung, akan tetapi dinikmati di mana dia hendak melakukan pesta ataupun walimahan. Maka ini jelas berbeda. Yang keenam, perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan makanan seperti apa yang mereka anggap, bahwa jika diniatkan untuk Allah, Allah akan terima. Sajen-sajen itu jika diniatkan untuk jin, maka jinnya akan menerima. Maka ini jelas ucapan yang tidak berdasar sama sekali. Mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayat'imun. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Kita saksikan, kita baca bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam kedatangan dua malaikat. Ketika dihidangkan kepada mereka, di mana Nabi Ibrahim tidak mengetahui di hadapannya adalah malaikat, maka disuguhkan anak sapi yang telah dibakar. Mereka tidak makan. Berarti apabila malaikat tidak makan, Allah tidak makan, sesajen-sesajen yang diperuntukkan atau ditaruh di gunung, di pantai, maupun di tempat di mana di situ dianggap keramat, atau untuk membuang sial, di mana di situ akan digiling tebu-tebu atau jembatan-jembatan akan dibangun, maka seperti ini jelas perbuatan-perbuatan yang menyekutukan Allah, dan ini tidak diperbolehkan. Di mana Allah Subhanahu wa taala jelas melarang perbuatan tersebut. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah masih mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini disebutkan Allah dalam surat An-Nisa surah yang keempat ayat 48. Allah ulangi lagi di dalam surat An-Nisa 116.
Kemudian perbuatan memberi sajen adalah perbuatan menyekutukan Allah. Allah tidak memerintahkan hal itu, demikian pula Rasulnya, bahkan Allah melarang keras. Dan ini berupa ketaatan kepada syaitan. Perbuatan seperti itu adalah perbuatan syirik, dan pelakunya secara umum adalah musyrik. Namun bagi orang-orang muslim di mana mereka itu belum paham perkara-perkara seperti ini, mudah-mudahan Allah memberikan maaf. Ya, jadi harus dibedakan. Kemudian bisa saja orang-orang yang melakukan seperti ini dari kalangan orang Islam, mereka itu memiliki syubhat-syubhat. Apa yang mereka anggap kebenaran, di mana dia hanya ikut-ikutan. Mungkin juga melihat berbagai tempat kemudian dianggap baik. Yang paling jelas-jelas nyata, yaitu mereka tidak menyadari bahwa perbuatan-perbuatan membuat sesajen seperti itu bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Akan tetapi, poin yang ke-8, hendaknya dibedakan hukum secara umum dan juga hukum secara khusus. Untuk hukum secara umum, memang ini Allah sebutkan bahwa perbuatan-perbuatan seperti itu adalah perbuatan-perbuatan musyrik, dilarang keras, di mana Al-Quran telah melarang. Dan ini sebagai penjelasan yang lain bahwa meskipun demikian, orang yang melakukan ini masuk ke dalam poin yang ke-9, harus dibedakan. Ya. Hukum secara umum ini bisa meliputi orang-orang non-muslim, seperti agama-agama selain Samawi, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya. Memang mereka memiliki keyakinan yang berbeda. Maka orang-orang seperti ini memang orang-orang musyrik. Demikian pula apabila orang Islam yang melakukan sajian tersebut seperti ini, maka kita tidak boleh menggampang-gampangkan bahwa orang yang melakukannya adalah orang musyrik. Kenapa? Seperti yang kita sebutkan di atas, bisa jadi dia hanya ikut-ikutan, kemudian dia memandang berbagai tempat itu anggapan baik. Yang ketiga, mungkin dia masih subhat, ya, menganggap itu benar padahal itu adalah sesuatu yang keliru. Dan inilah yang banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Mereka jahil. Orang seperti ini maka hendaknya diberi kejelasan, dipahamkan terhadap dalil. Kemudian poin yang ke-10, orang Islam yang melakukan amalan kekafiran, seperti bersujud kepada manusia, ini adalah sesuatu yang diharamkan. Meskipun hadis Hudzaifah bin Yaman itu adalah hadis yang dhaif, ketika sujud kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menyuruhnya berdiri. Apa alasan Hudzaifah ini? Karena para rahib dan pendeta mereka bersujud, orang-orang Nasrani mereka sujud kepada rahib-rahib mereka. Maka orang yang tidak mengetahui tidak bisa dihukumi. Demikian pula orang Islam yang melakukan amalan kekafiran namun pelakunya tidak mengetahui, mudah-mudahan Allah mengampuni mereka dan tidak bisa dihukumi dengan kafir begitu saja, sampai tegak padanya itu hujah, argumen, diberi pemahaman yang benar kepada mereka. Apabila setelah diberi penjelasan, pemahaman tentang bahayanya perbuatan-perbuatan seperti itu dan perbuatan seperti itu, tak ubahnya kepada sebagaimana orang-orang jahiliyah dulu yang mereka itu melakukan berbagai macam bentuk ritual, sesajen, maka apabila dia menerima itu yang kita harapkan. Apabila dia nekat, maka resikonya adalah pada mereka, dan itu Allah lah yang akan memberikan petunjuk kepada mereka. Dan mungkin tidak hanya sekali dua kali dalam memberikan penjelasan, karena
daya terima orang dalam menerima kebenaran itu berbeda-beda. Terkadang membutuhkan untuk diulang sehingga mereka menyadari. Kemudian sebagaimana ucapan-ucapan yang disebutkan oleh para ulama terhadap orang yang mereka sujud kepada kuburan, ya, bahwasanya mereka itu kafir. Hal ini tidak benar. Jadi kalau ada orang yang berkata bahwa orang yang menegakkan tauhid, menjauhkan kesyirikan, menegakkan sunnah, menjauhkan berbagai macam bentuk bid'ah itu mudah mengkafirkan, ini adalah dusta, bohong, tidak benar. Di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri, beliau tidak mengkafirkan orang-orang yang mereka mengalami berkah di dalam kuburan Al-Badawi. Bagaimana mungkin ya dianggap dituduh mudah mengkafirkan? Seperti ulama terdahulu demikian pula, ya, seperti Ibnu Taimiyah kepada orang-orang yang mengagungkan kuburan. Seandainya itu yang melakukan aku, maka aku bisa kufur. Karena kamu yang melakukan, maka dia tidak kufur. Kenapa? Bisa jadi kalau dia itu belum mengetahui. Tapi kalau seandainya beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena seandainya melakukan itu dari ilmu, maka bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Inilah yang membedakan. Oleh karena itu, kaum muslimin, ini hanya sebagai penjelas. Seandainya diterima, itulah yang kita harapkan. Seandainya masih berpegang terhadap prinsip sesungguhnya hidayah itu milik Allah dan tidak perlu kita saling menghujat, tidak perlu kita saling mencaci maki, dan juga tidak perlu kita saling bersikeras terhadap permasalahan ini karena hidayah semata-mata milik Allah. Inilah yang kita sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada saya sendiri, selebihnya kepada saudaraku dimanapun berada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.